Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengkaruniakan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di Masjid Arbaun Nas yang kita cintai ini. Mungkin karena waktu yang sudah mendekati waktu berbuka, tidak berlama-lama, langsung saja kita masuki kajian yang dibawakan oleh Ustadz Tajuddin Nur Elsi Al-Hafiz dengan tema Amalan Penting di Bulan Ramadan. Kepada Al-Ustadz kami persilahkan. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala habibina al-Mustafa Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Yaqulullahu subhanahu fi kitabihil karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani wa akhawati fillah, al-a'izza rahimani wa rahimakumullah. Mengawali majelis yang berkah ini, pertama kita mengungkapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman dan Islam, terutama nikmat kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan yang penuh keberkahan ini. Setiap saat, setiap hari mereka mohon kepada Allah, Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan. Ada orang yang satu pekan munculnya Ramadan, dia telah wafat. Ada yang 2 hari menjelang Ramadan, dia sudah dipanggil oleh Allah. Bahkan ada pula orang yang sudah masuk malam tadi di bulan Ramadan, belum sempat bersahur, dipanggil oleh Allah. Padahal setiap hari dia berdoa, ballighna Ramadan, ballighna Ramadan. Bahkan hari ini masih ada di antara hamba-hamba Allah yang berdoa,
Allahumma balighna Ramadan, padahal dia sudah berada dalam bulan Ramadan. Inilah kerinduan. Inilah satu penantian yang panjang. 11 bulan dia menantikan datangnya Ramadan. Namun ketika ia datang, ternyata Allah tidak mentakdirkan dirinya. Nah, bagi kita yang hari ini diberikan oleh Allah kurnia, diberi oleh Allah anugerah, bisa bertemu dengan bulan yang agung, bulan yang berkah, bulan yang penuh dengan rahmah, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan maghfirahnya, memberikan keampunannya. Maka sungguh merugi kalau kita sia-siakan waktu yang diberikan oleh Allah. Kita bertemu dengan Ramadan dan Allah menginginkan pada saat itu atau pada saat ini agar kita benar-benar mendapatkan ampunan Allah, rahmat Allah, bahkan kita mendapatkan kesempatan untuk meraih keberkahan yang besar, satu malam yang disebut lebih baik daripada 1000 bulan. Itulah malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita semuanya tidak terlena dengan kehidupan dunia ini. Pagi tadi kita sudah mengawali tafsir kita di subuh hari setelah fardu subuh. Di awal surah Al-Anbiya Allah menyebutkan manusia sudah dekat ajalnya, sudah dekat hari hisab perhitungan amalnya, namun dia masih lalai dalam hidup ini. 3 penyebab kelalaian manusia itu. Yang pertama, cirinya dia berpaling dari kebenaran. Dia berpaling dari peringatan Allah. Dia berpaling dari apa yang Allah berikan kepadanya, nikmat, rahmat. Sudah datang Ramadan, berpaling dia dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ciri yang kedua, dia mendengar tapi bermain-main. Dia paham tapi tidak serius. Nah, ini orang yang merupakan penyebab dia itu lalai daripada kesempatan yang Allah berikan ini. Yang ketiga, lahiyatan qulubuhum. Memang hati-hati mereka itu sudah menjadi lalai, sehingga dia tidak pernah nampak, dia tidak pernah ingat dengan kehidupan yang hakiki, tapi dia lebih memilih untuk kehidupan yang sementara ini. Padahal dia paham, dia melihat, memperhatikan, mendengar, tapi karena hati yang lalai sehingga dia tidak bisa mendapatkan kebenaran peringatan Allah Subhanahu wa taala itu. Mudah-mudahan kita tidak menjadi orang-orang yang lalai ini. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahmakumullah. Maka dalam kesempatan ini kita akan mengenal amalan-amalan yang besar, yang baik untuk kita lakukan sepanjang bulan Ramadan ini. Atau amalan-amalan penting sepanjang Ramadan Al-Mubarak yang kita berada di dalamnya. Ikhwani wa akhwati fillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia itu dilipat gandakan oleh Allah dengan 10 kebaikan. Man jaa bil hasanah falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang melakukan 1 hasanah kebaikan saja, maka Allah gandakan menjadi 10 kebaikan. Kita melaksanakan sholat 5 waktu, maka digandakan menjadi 10. Berarti 5 waktu itu sama dengan 50 waktu. Kita berpuasa setiap bulannya 3 hari sebulan. 13, 14, 15. Rutin kita lakukan.
Maka 3 hari kita berpuasa itu dikali 10. Maka sama dengan 30 hari. Berarti 3 hari sama dengan 1 bulan. Ketika kita membaca Al-Quran 1 huruf, maka digandakan menjadi 10. 1 huruf itu 10. Tapi bukan 10 huruf gandaannya. Menjadi 10 kebaikan, 10 derajat. Maka kalau kita mampu membaca Al-Quran setiap harinya 3 juz, berapa huruf itu? Pernah menghitung? 3 juz itu berapa huruf? Kali 10. Begitulah kebaikan yang ditawarkan oleh Allah. Kemudian Rasulullah menyebut yang Allah gandakan itu hingga sampai kepada 700 kali lipat. 700 kali lipat. Jadi semua amalan itu ada pahalanya berlipat-lipat diganti oleh Allah. Illa syam, kecuali puasa. Puasa ini tidak terhingga ganjarannya. Maka Allah berfirman dalam hadis qudsi, Allah berfirman kata Rasulullah SAW, illa syam as-sawmu li wa ana ajzi bih. Kecuali puasa, amalan puasa tersebut adalah untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Disebabkan dia telah meninggalkan syahwatnya. Dia meninggalkan makan karena aku. Bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan 2 kebahagiaan. Jadi orang berpuasa itu ada 2 kebahagiaan. Farhatun inda iftarih wa farhatun inda liqa'i rabbih. Kegembiraan saat dia berbuka puasa, kegembiraan ketika dia langsung bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Maka keistimewaan ibadah puasa ini, kita nanti bisa langsung berjumpa dengan Allah. Dan saat itu Allah mengumumkan, Allah memberikan kepada kita ganjaran yang dijanjikannya terhadap puasa yang kita lakukan. Maka itu puasa yang kita lakukan ini jangan puasa yang abal-abal. Jangan puasa yang biasa-biasa. Jangan sampai ibadah puasa yang kita lakukan ini puasa yang na'udzubillah menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu isilah sepanjang Ramadan yang berkah ini, di mana Allah menggandakan amalan sunnah itu menjadi pahala amalan wajib di hari biasa. Dan amalan wajib itu dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Bahkan ribuan. Seperti 1 malam di Lailatul Qadar itu sama dengan 1000 bulan. Maka itu jangan kita sia-siakan. Nah, untuk itu perlu kita minimal ada 5 amalan yang harus kita jaga sepanjang Ramadan ini. 5 amalan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai amalan ini kita lalaikan. Amalan yang pertama yang kita rangkumkan dari banyak ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Amalan yang pertama yang paling tinggi untuk kita lakukan sepanjang Ramadan ini yaitu tadarusul Quran. Tadarus. Jadi tadarus itu beda dengan baca Al-Quran. Kalau tadarus itu betul-betul mempelajarinya, memahaminya, seluk-beluknya. Itu namanya tadarus. Maka tadarus Al-Quran itu tidak sendiri.
dia dianjurkan untuk ramai. Ya. Kalau ramai itu berarti lebih daripada 3. Nah, namanya jamak. Jamak itu berarti 3 ke atas. Nah, di situ ada seorang yang mahir, orang yang ahli dalam membaca Al-Quran. Itu nama tadarus. Halaqah Al-Quran, tadarus. Dia ada tilawatul Quran, ada qiraatul Quran, dan ada lagi tadarusul Quran. Jadi itu berbeda-beda. Tilawah, qiraah, dan tadarus. Nah, kalau tilawah itu hanya membaca Al-Quran yang bahasa Arabnya. Itu hanya baca Al-Quran. Walaupun dia tidak paham, itu namanya tilawah. Nah, ketika kalimatnya qiraah, qiraatul Quran, berarti dia lebih tinggi. Bukan hanya membaca Al-Quran yang berbahasa Arabnya, tetapi dia juga mendalami tentang kandungannya. Ada asbabun nuzulnya, ada munasabah ayat, munasabah surah, antara surah yang sebelum dan sesudahnya. Nah, itu ada munasabahnya. Itu namanya qiraah. Dia istilahnya mulai dalam memahami Al-Quran itu. Itu namanya membaca. Maka ketika wahyu yang pertama diturunkan oleh Allah, bukan bacalah Al-Quran, utslul Quran, tidak. Tapi diperintahkan iqra. Iqra. Maknanya, bacalah maknanya di sini adalah dengan pemahaman. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Dengan nama Rabbmu yang telah menciptakan dirimu. Baik. Kemudian tadarus itu lebih tinggi lagi. Artinya ada kajian di dalamnya. Ada bengkel di dalamnya. Jadi tidak hanya bacaan. Dari bacaan tulisan yang bahasa Arabnya sampai terjemahannya, sampai kajian yang ada di dalam. Nah, itu namanya tadarus. Jadi kita duduk, ada seorang guru di situ, lalu satu-satu disuruh membaca. Setiap orang yang membaca, baru a'udzubillah, kalau ada yang salah, langsung dibengkel. Tahu dibengkel? Artinya langsung diperbaiki di tempat. Misalkan ada yang baca a'udzubillah, itu tidak boleh diteruskan itu. Itu namanya tadarus, tidak boleh dibiarkan. Itu baru a'udzubillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kan? Itu banyak itu bengkelnya. Ya. Kembali ke makhraj yang asal. Tengok lagi hurufnya, tidak boleh salah. Hamzah, di mana keluarnya? Di mana hurufnya keluar? Dan seterusnya. Apa itu? Radio apa? Nah, jadi seperti itu ya. Itu namanya tadarus. Maka tadarus ini lebih tinggi. Dia ada perbaikan yang besar. Nah, inilah amalan yang paling utama sepanjang Ramadan ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an. Jadi bulan Ramadan ini identiknya dengan turunnya Al-Quran. Turunnya Al-Quran.
Maka itu Al-Quran ini harus kita benar dalam membacanya. Itu yang pertama. Baik, yang kedua amalan yang harus kita jaga yaitu memperbanyak doa. Sepanjang berpuasa ini perbanyak doa. Dan berdoa itu jangan meminta hal-hal yang kecil. Jangan meminta sesuatu yang kecil atau yang biasa. Ini adalah bulannya di mana Allah Subhanahu wa taala sangat mengabulkan orang-orang yang berdoa, terutama orang yang berpuasa. Maka itu perbanyak doa. Kita baca Quran, selesai baca Quran, doa. Kita melakukan salat, habis salat, doa. Kita bersedekah, habis kita melakukan sedekah, doa. Jadi seperti itu. Jadi perbanyak doa. Apalagi nanti mendekati berbuka puasa. Perbanyak doa. Dan doa untuk kebaikan syiar Islam. Doa untuk saudara kita, keluarga kita. Supaya mereka taat kepada Allah. Doa untuk minta surga. Dan doa supaya kita dilindungi, dijauhkan daripada azab api neraka. Itu doa yang besar. Jangan doa yang kecil-kecil. Doa minta rezeki. Kan rezeki sudah dijamin sejak kita belum lahir. Sudah ditetapkan adalah rezeki kamu sekian. Jadi kenapa kita minta lagi kepada Allah? Kalau minta rezeki, minta keberkahan dari rezeki itu. Bukan minta rezeki yang banyak tapi tidak berkah. Boleh jadi nanti harta yang diberikan oleh Allah itu menjadi fitnah. Atau bisa membawa kita kepada api neraka. Nauzubillah. Atau kita nanti tidak kuat dengan nikmat harta. Maka itu perbanyak doa yang besar-besar. Ya. Karena Allah suka kepada orang yang berdoa. Seperti mana disebutkan di dalam surat Al-Baqarah, masih kaitannya berpuasa, ayat 186. Ya. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Fa inni qarib. Setelah itu apa? Ujibu da'watad da'i iza da'an. Aku akan mengabulkan, aku akan menunaikan da'watad da'i. Dakwah itu artinya doa langsung. Nah, itu ya. Da'watad da'i. Orang yang berdoa. Iza da'ani, apabila dia berdoa kepada aku. Nah, berarti dia orang yang tidak berdoa tidak dapat. Hanya orang yang berdoa saja yang akan dapat. Maka ini khusus. Ujibu da'watad da'i iza da'ani. Aku akan kabulkan, kata Allah, permohonan orang yang berdoa apabila dia mohon kepada aku. Maka itu falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Nah, ini yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, ini amalan yang kedua. Amalan yang ketiga yaitu bersedekah. Bersedekah, terutama memberi orang untuk berbuka puasa. Kalau di Arab sana, di negeri Timur Tengah khususnya, di Mesir, apalagi di Arab Saudi, ketika berbuka puasa, menjelang buka puasa atau mendekati buka puasa, mereka bergerilya, mereka mencari orang untuk menerima sedekah. Beda dengan tempat kita kan. Kalau tempat kita orang banyak meminta-minta masih. Kalau di sana susah mencari orang yang minta, maka mereka mencari orang yang mau menerima sedekah. Nah, ini luar biasa kan.
Bahkan di sana ada disediakan tempat berbuka puasa. Nanti diupah lagi calonnya untuk mencari orang yang duduk di situ. Bayangkan, punya calo lagi. Bukan untuk nipu calonnya, tapi calonnya itu untuk supaya jangan lari ke tempat orang lain. Di sini bukannya. Masya Allah. Jadi dicari orang untuk duduk di situ supaya makan dari makanan yang telah disediakan oleh orang yang memberi buka puasa. Ini amalan yang tinggi, bersedekah. Karena akan mendapatkan nilai ibadah puasa orang yang berpuasa tanpa dikurangi nilai ibadah puasa dirinya itu. Ini amalan yang ketiga. Kemudian amalan yang keempat yang merupakan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala yaitu melaksanakan qiyamul lail. Melaksanakan tahajud. Tahajud itu merupakan ibadah yang dijaga, ibadah yang tidak pernah ditinggalkan oleh ulama-ulama kita, orang-orang saleh, para sahabat Nabi. Itu tidak pernah meninggalkan tahajud. Meninggalkan tahajud. Ini yang harus kita jaga. Ya. Kemudian yang kelima, yang harus kita jaga sepanjang ibadah Ramadan ini, yaitu menjaga salat berjamaah. Kalau di waktu yang lain itu biasa, tapi waktu di bulan Ramadan ini salat berjamaah itu menjadi luar biasa. Ya. Maka jangan sampai kita berbuka puasa amalan yang merupakan sunnah, tapi kita meninggalkan salat berjamaah di waktu maghrib. Maghrib itu wajib. Maka itu banyak salat berjamaah, dijaga salat berjamaah, terutama sepanjang bulan Ramadan. Jangan sampai kita tinggal salat berjamaah. Dan di antara 5 waktu itu, yang paling utama adalah subuh. Jangan sampai salat subuh ini telat. Apalagi qada, na'udzubillah. Kenapa? Karena salat subuh itu adalah salat yang sangat berat bagi orang-orang yang munafik. Bagi orang yang berpenyakit dalam hatinya, ini tidak kuat dia untuk melakukan salat subuh. Maka itu jangan sampai kita ini menjadi orang-orang yang lalai, menjadi orang yang sia-sia sepanjang di bulan Ramadan ini. Maka untuk itu jangan tinggalkan hal ini tadi ya. Yang pertama tadarusul Quran, tadarus. Jangan sampai kita kalau tidak ada tempat tadarus minimal baca Quran secara individu. Yang kedua adalah memperbanyak doa. Yang ketiga memperbanyak sedekah. Yang keempat kita untuk senantiasa menjaga qiyamul lail. Yang kelima menjaga salat berjamaah. Mudah-mudahan kita semuanya akan dimudahkan oleh Allah dan dapat keutamaan yang besar sepanjang Ramadan ini. Wallahu a'lam. Itu saja kajian kita pada sore hari ini. Insyaallah kita akan berbuka. Menjelang buka puasa ini perbanyak doa. Doa individu, doakan orang tua kita, doakan untuk kaum muslimin, terutama syiar Islam di negeri kita Indonesia ini. Ya. Insyaallah kita berbuka di lantai bawah ya. Lantai bawah, betul. Lantai bawah. Ana akhiri saja, mohon maaf atas segala kekurangannya. Allahumma arhamna bil Quran. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah fid din wad dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.